Wa inna makanal akmalu ayyakuna bidzalik li'annahu yashuddul badan bi khilafil musakhkhar fa innahu yurhi. Karena air dingin itu menjadikan kulit itu menjadi ketat. Jadi banyu adem niku lek disiramno nanggone awake wong niku awake dadi ketat. Kulitnya jadi singset. Hah? Ya sapa kon arane sraru lah. Pokok bahasa kita ya syuddul badan. Hah? Puret singset apa raru. Wis rapet lah. Pokoknya jadi rapet. Tapi kalau air itu air panas al-musakhkhon fa innahu yurhi. Hah? Tangi jare. Air itu kalau panas menjadikan kulitnya manusia itu menjadi irho. Irho niku ngelembre. Jadi blender. Lemes nih lemes. Jadi dilewer. Jadi nganti ngali mie. Godok ke baju panas jadi lemes. Lah sama kulitnya manusia itu ketika dia mati usahakan kalau memandikan pakai air dingin. Jadi ben kulitnya ini singset rapet. Gak jadi ngelembre blender ngono. Keplek ngono gak. Jadi rapet. Itu tujuannya seperti itu. Tapi gak yo gak apa-apa. Ini anjuran teknis yang baik seperti itu. Illa li hajatin. Kecuali bila mana ada hajat, ada kepentingan yang menuntut nggak bisa pakai dingin. Contoh kawasahin. Oh, ini ada kotoran. Lah kotoran itu kalau dibersihkan pangin nggak tambah bersih, tambah kantil. Tapi pakai air panas gimana? Nggak apa-apa, karena ada hajat. Atau kabardin. Kondisi cuacanya dingin, wah demi jerit-jerit banyu es. Oh kalau kondisi seperti itu, fal musakhkhanu hina idin aula. Maka pakai air yang dalam kondisi hangat itu lebih baik daripada air dingin ketika ada hajat. Wal malihu aula minal adbi. Ketika memandikan jenazah itu lebih baik pakai air asin daripada air tawar. Wal malih aula minal adbi. Memandikan jenazah itu lebih baik pakai air asin daripada pakai air tawar. Karena air asin itu memperlambat busuknya jenazah. Lek jari ini kita ngoten, tapi boleh prakteknya mboten semrap. Lek cara jari kita air, tapi kalau air asin itu memperlambat, rada ono formalin soalnya. Cara ngono rada ono formalin. Makanya sebaiknya kalau memandikan jenazah itu pakai al-malih. Pakai air yang asin. Kemudian wa yubadaru bi ghaslihi idza tuyqina mautuhu. Ketika seseorang itu sudah positif loh nggih. Positif itu yakin mati, maka harus sesegera mungkin untuk dimandikan. Ndang-ndang didusi niku lek yakin mati. Lek sik durung yakin mati tak gak ya wis didusi ae lho ya oprek. Durung mati gak didusi. Gusel menyegerakan untuk memandikan jenazah, memandikan orang yang mati itu kalau sudah tuyuqina mautuhu. Sudah diyakinkan, dipositifkan bahwa orang ini benar-benar mati. Niku baru. Wa mata syukka fi mauti wajib ta'khiruhu ilal yaqini bital ghayyuri rihin wa nahwihi. Tapi kalau masih ragu-ragu, mati temen tak gak iki. Ya oprek dikaplok sih jadi. Ketika ada orang yang belum diyakini, masih syukka, masih diragukan, mati tak gak, ragu-ragu. Ini apa betul meninggal apa enggak? Maka ketika belum positif, masih ragu-ragu, wajib untuk ditunda pelaksanaan pemandian jenazah. Bitaghayyuri rihin, mulai berubah baunya. Menungso niku lek mati ambu batang. Kok mulai taghayyuri rih, baunya mulai berubah, oh mati temen niki. Lah, maka ketika sudah positif karena ada tanda bau yang berubah, langsung segera dimandikan.
dimandikan. Fadzikruhum al-alamatil katsirata lahu innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun. Lah. Jadi tanda-tanda tadi itu ketika urusannya itu urusan masih ragu. Lek wis yakin gak perlu ngenteni tondo berubah. Samangke enten keterangan apik ngeten teng ngene lebete ya Anatut Thalibin ku enten dawuh ngeten. Berkaitan masalah nopo niku namine masalah orang yang mati, yang diyakini mati nih wow. Bahwasannya ketika ada orang tengene mriki enten dawuh ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ketika ada orang sudah betul-betul diyakini mati. Ono uwong yakin vonisnya orang-orang yang kredibel di dalam urusan itu wis positif mati. Karena orang ini sudah divonis mati, dimandikan, dikubur, warisannya didum, keluarga rotok kedunya nih gak ngenteni gak ada. Mulai teko ngubur langsung dum, warisannya didum. Tapi setelah dibagi warisan ternyata orangnya summa uhyiya hayatan tsaniyah. Ternyata hidup orangnya. Niki duduk, oh berarti gak mati mau lho, boten, memang mati. Kemudian dihidupkan untuk kehidupan kedua kalinya. Niki orang kemudian dihidupkan lagi untuk kedua kalinya. Maka bagaimana? Maka apa-apa yang telah tadi tidak menjadi batal. Maksudnya pripun? Tadi kan sudah dimandikan. Tadi kan sudah disolati, tadi kan sudah dibagi warisannya. Begitu urip maneh, hei jadi dum rek, aku sih urip ngene. Niki ya nopo? Ya ada urusan seperti itu. Artinya nggak ada urusan seperti itu gimana? Pembagian warisan itu tetap sah. Karena dasarnya memang betul-betul orang ini meninggal. Adapun dia urusan hidup untuk kedua kalinya itu udah dibahas. Wes, mulai hidup dari nol kembali. Kembali ke pengaturan awal. Soalnya mari dianinstal nih. Bahkan sampai enten dawuh ngeten. Kok seumpama orang ini mati untuk kedua kalinya, maka dia tidak wajib untuk dimandikan. Karena sudah dimandikan. Yang tadi itu. Artinya ngedusi sing mau gak dianggap batal. Kewajiban manusia untuk memandikan orang ini sudah selesai. Karena memandikan jenazah yang tadi itu tidak dianggap batal. Semono dum-dum warisane dan lain-lain. Niku dawuh Anatut Thalibin ngoten. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli najisun lam yangqut at-tuhra bal tajibu izalatuhu faqat in kharaja qabla takfini la ba'dahu. Kemudian keluar najis. Kan panjene menungso niku lek pun mati kan rodok konslet kabeh wis. Klepe rusak. Lek urip ngene geblet koyo gak ditahan Pak Kacung. Blet ngising dimpet sik kok ae mari sawir. Sik kenek sian. Pole klep-klepe sik berfungsi normal. Lek wis mati niku konslet kabeh wisan. Enggak ada pengendalinya. Kadang durung mati rodok tuwek ngene gak didempet wisan. Gak kena dipet, blet ngoyo ya ngoyo, gak dioyono ya cur nanggon ngawur ya. Wong klepe rodok konslet. Apa maneh wong wis mati. Lah, ketika ada orang sudah dimandikan, sudah dalam kondisi bersih suci, kok ternyata keluar najis. Maka apakah harus dimandikan lagi? Maka jawab, kemudian keluar najis dari salah satu dua jalan, entah itu jalan depan, jalan belakang, keluar sesuatu yang najis, maka mayit ini tidak harus dimandikan lagi. Hanya saja wajib untuk menghilangkan najis yang keluar. Ya lek metu taeke ya dibuak rek taek rek. Didusine gak, tapi taeke dibuak. Hah? Oh kotoran. Ya taeke udah Pak Acong. Taeke dibuang, kotorannya dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena kotoran ini menjadi najis. Lah di mana
najis itu harus dibuang karena ini nanti akan dilaksanakan yang namanya mandinya nggak batal, nggak perlu diulangi. Itu jika keluarnya kotoran itu sebelum dikafani. Lek wis dikafani blebet rapet, ada lapis telu lapis limo, angel iki mau bungkusi. Lah kok cur lo teles rek. Apakah harus dihilangkan? Lek derek Fathul Muin niki mboten usah bahas anarin. Lek derek Fathul Muin la ba'dahu. Tidak wajib menghilangkan ketika keluarnya najis itu setelah dikafani. Wa man ta'adzara ghusluhu li faqdi ma'in aw li ghairihi kahtirakin walau nazah. Tidak mungkin untuk dimandikan. Ono wong mati, ono jenazah gak iso didusi. Nggak bisa dimandikan itu kenapa? Mungkin karena nggak ada air. Mungkin. Atau mungkin karena nggak ada yang bisa memandikan. Gak ono wak mudin nang ngono. Karena wong ngeru carane ngedusi, gak ono sing ngeru. Nggak ada yang tahu. Atau karena faktor-faktor yang lain. Contoh kahtirokin. Ihtirok niku terbakar. Andai kata jenazah ini dipaksakan untuk dimandikan justru akan hancur. Maka ketika kondisinya seperti itu cukup ditayamumi sebagai ganti daripada mandi jenazah. Kasus bencana ngoten niku. Misalnya Bapak Basnas niki, lagi enten bencana ngono misalnya. Penolongan jenazah bencana nopo, banjir, longsor atau apapun itu. Jenazahnya ditemukan, kebakaran ditemukan, jenazahnya ditemukan, tapi karena seiring berjalan ketemu dimandikan, wong wis bubur ngono. Ini kalau dimandikan maka akan semakin hancur, corok kulit tambah merotoli. Maka ketika seperti itu gugur kewajiban untuk dimandikan, tapi diganti dengan kewajiban untuk ditayamumi. Tetap harus, tapi pakai alternatif kedua yaitu ditayamumi. Terakhir, far'un ar-rajul bi ghuslil mar'ati. Sekarang terkait masalah teknis pelaksanaan pemandian jenazah. Apakah pemandian jenazah itu bebas? Mudin lanang oleh ngedusi sapa ae. Apakah mudin laki-laki boleh memandikan jenazah bebas? Lanang wedok. Wah, repot ini. Bahaya ini. Ar-rajul aula bi ghuslir rajul. Secara aturan awal untuk memandikan adalah laki-laki. Pun begitu sebaliknya. Mayit jenazah perempuan yang paling baik untuk memandikan adalah perempuan. Masih bojone, kalau baleni, masih bojone, meskipun pasangannya, suaminya atau istrinya. Kalau jenazahnya yang memandikan adalah perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan adalah meskipun dibandingkan dengan pasangannya. Ada seorang istri meninggal, bojone, gak pantasan aku, enggak, pantasan mudin jan. Lek bahasnya pantas, maksudnya lebih utama perempuan sesama perempuan, lebih utama laki-laki sesama laki-laki. Cuma lek bahas oleh, kalau bahas boleh, walahu ghuslu halilatin. Tapi bagi seorang laki-laki untuk memandikan, boleh bagi seorang laki-laki untuk memandikan jenazah wanita halalnya. Ada seorang istri meninggal, boleh nggak dimandikan sama suami? Kalau pertanyaannya bolehkah? Boleh. Boleh. Gus hidup kula ngeten-ngeten yo duwe madrasah TPQ Al-Fajri jare. Ngedusi yo nemen iso Fathul Muin ben Selasa aku. Ya apa iki? Apakah boleh? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh, boleh. Tapi kalau pertanyaannya yang lebih utama, maka enggak lebih utama. Karena yang lebih utama ketika jenazahnya perempuan, lebih utama perempuan. Kalau jenazahnya
laki-laki lebih utama laki-laki. Tapi kalau masalah boleh suami memandikan jenazah istrinya karena istrinya itu adalah halilatin lahu, wanita yang halal untuk dia. Bagi seorang istri diperkenankan untuk memandikan suaminya. Bagi seorang istri diperkenankan untuk memandikan suaminya. Ono wong lanang mati, ada seorang laki-laki meninggal. Apakah boleh dimandikan sama istri? Boleh. Tapi yang lebih utama yang memandikan adalah sama laki-laki. Tapi kalau tanyanya boleh bagi seorang istri memandikan suami. Bahkan sampai ini pergi sampai eten goyai. Walau nakahat ghairahu. Istri boleh memandikan seorang suami meskipun istri sudah menikah dengan laki lain. Niki jenengan lek ora sawir bengiki ora paham. Istri sudah menikah dengan laki-laki lain. Mosok jenazah sing lanang durung dikubur wis rabi maneh. Gak ida dhisik ta iku. Dulu itu. Lah, penggambaran nih tirose tenggini anae. Wanita ini mungkin kondisinya hamil, meteng tua. Hamil tua. Sangang wulan, kari lahirnya tok. Suaminya mati. Suaminya meninggal. Lah, dalam bab iddah, wanita itu kalau ditinggal mati suami ketika kondisi hamil, maka iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Jam itu sing lanang mati. Jam 7 yang laki-laki meninggal, setengah iddahnya sudah selesai. Kalau iddahnya sudah selesai, boleh menikah dengan laki-laki lain. Niki terlepas pantas gak pantas, wong fikih gak ngomong pantas. Fikih ku bahas oleh. Yo lek pantas gak pantas, yo nemen gak pantas sih, bajingan nemen. Hah? Yes gak bahas kuwi. Pokoknya kok cara fikih wanita ini misalkan dalam kondisi hamil tua. Jam 7 pagi suaminya meninggal. Setengah 8 anaknya lahir, iddahnya otomatis selesai karena iddahnya wanita hamil itu sampai melahirkan. Begitu anaknya lahir, otomatis dia merasa waduh, anak ibu tuh sinafakoi, langsung rabi. Biau, mari ngelirik madrasatnya pikir Al-Fajri tak rabi aku. Kasih istri ini sudah menikah dengan laki-laki lain, apakah dia tetap boleh untuk memandikan jasad jenazah suaminya? Jawabannya boleh. Karena apa? Libaqai huquqiz zaujiyah. Karena masalah hak-hak suami istri itu tetap berlaku di sini. Dengan bukti apa? Dengan bukti tetap ada wujud tawarus bainahuma. Dengan bukti pasangan suami istri ini tetap ada waris mewaris. Buktine nopo? Sing lanang iki wis mati, sing wedok rabi ambek lanang liya, mergo wis nglahirne. Engko sing wedok iki tetep oleh warisan dum-duman. Warisan teko duwike sing lanang. Ini bukti bahwa si wanita ini statusnya tetap menjadi istri. Mergo lek dudu bukan. Bapak bukan, ibu bukan, saya istri. Loh, ono jalur. Status istri sudah hilang, otomatis gak dapat warisan. Nyatanya si istri ini tetap dapat warisan, ini tetap ada hubungan suami istri. Sehingga walau nakahat ghairahu, meskipun si istri ini sudah menikah dengan laki-laki lain, si istri tetap boleh memandikan jenazah suaminya. Pun kasusnya ngoten niku lah. Kalau kita jenengan pun paham. Bu kasusnya ono ras pokoknya ngono. Tapi enten tapi nih, bila masin bal bilaf fi khirqatin ala yatim. Praktek suami memandikan istri atau suami memandi itu jangan langsung pakai tangan. Ojo tangan usel-usel ngene rek. Tapi bila fi khirqatin, beli sapu tangan atau dilapisi kain baru dimandikan suaminya atau istrinya itu. Itu semestinya begitu. Fa in khalafa sahha al-ghuslu al-ghuslu. Tapi seumpama suami memandikan istri, istri memandikan suami nggak pakai lapisan kain gimana? Ya tetap sah mandinya. Karena urusan mandi besar itu nggak ada urusan batal nggak batal wudhu, nggak ada. Itu kan urusannya batal wudhu, bukan batal mandi besar.
seumpama toh nggak pakai lapisan kain, yo tetap sah mandi besare. Tapi jenabiyun, awim ya jenabiyun fil mar'ah, au ajnabiyatun fir rajul yummima al mayyitu. Kalau misalkan kasusnya ada orang mati perempuan atau ada orang mati laki-laki, tapi nggak ada yang bisa memandikan kecuali lawan jenis yang tidak ada hubungan mahram sama sekali. Misalnya, ono wong wedok mati, sak kampung tolek mudin wedok itu gak ono. Mudin wedok, gak ono kan mudin wedok. Anu anak wedok betul sakit ku lho. Kabeh gak iso kabeh. Gimana? Cuma ada mudin laki-laki atau dibalik, anak lakinya, keluarga laki-lakinya nggak ada yang bisa. Cuma ada satu wanita yang bisa. Maka gimana? Tayamum. Kalau kondisinya seperti itu, maka tidak usah, tapi ditayamumi. Hukumnya wajib sebagai ganti daripada memandikan. Naam. Lahuma ghuslu man la yushtaha min sabiyin aw sabiyah. Inadhari kullin wa masih. Memang betul. Ketika kasusnya itu laki-laki mati, gak ada yang bisa memandikan sesama laki-laki oleh wedok, atau dibalik, wanita mati gak ada yang bisa memandikan kecuali laki-laki, maka sing mati gak ono setrume, sing urip sing nyetrum. Kan masalahnya ngoten itu sebenarnya. Jadi sama-sama dewasa, yang mati perempuan, yang memandikan laki-laki, gak ono maneh, gak apa-apa wis. Utawa sing mati lanang, sing si wedok, gak ono maneh, maka praktek seperti ini tetap gak boleh, ditayamumi saja. Halo wong mati ae lho, yo sing mati. Lah sing urip lah. Belah iki rek. Gak boleh. Tapi khusus untuk kasus anak-anak sobiyin wa sobiyah, man la yushtaha. Ada anak kecil mati. Umur 6 tahun. Syahwati. Apakah boleh dimandikan oleh lawan jenis? Boleh. Karena lihilli nadhari kullin wa masih. Karena kasus anak kecil yang belum pada usia disyahwati, pantas disyahwati, itu melihat dan menyentuhnya hukumnya legal. Tapi sing belum layak disyahwati tenan lho nggih. Soalnya arek sakniki 7 tahun munggah titik wis beda wong biyen. Wong biyen 9 tahun yustaha. Saiki bongsor-bongsor 7 tahun bangkok bisa jadi Pak Kacong. Hah? Jadi batasannya itu bukan usia, tapi yustaha. Kalau anak itu sudah usia disyahwati, maka nggak boleh dimandikan lawan jenis. Tapi kalau belum usia disyahwati, maka boleh dimandikan lawan jenis. Karena memang boleh wa aular rijali bih aulahum bis salati kama ya'ti. Kalau untuk masalah yang lebih utama siapa? Laki-laki itu untuk memandikan. Yang paling utama untuk memandikan jenazah laki-laki itu ya sesama laki-laki. Sesama laki-laki ku sopo? Anak lanang, tak bapak, tambah, tak paklik, tak sopo. Itu adalah orang yang paling utama untuk menjadi imam sholat jenazah. Ini mungkin keterangannya. Jadi siapa yang paling utama untuk memandikan jenazah laki-laki dari para laki-laki? Itu jawabannya adalah siapa itu? Bersambung kama ya'ti, seperti keterangan yang akan dijelaskan. Pun jangan bersambungnya meneh sawir maneh. Monggo saking bolo-bolo mbok menawi wonten ingkang kirang paham, kirang setuju badhe tanglet ngemanggaaken. Nggih, monggo. Untuk yang dalam hitan tadi, itu tayamum dulu atau dimandikan dulu?
Sing permasalahan apa nih? Permasalahannya yang tadi apa namanya? Kulup. Oh, yang kulup. Oke. Itu tayamum dulu atau dimandikan dulu? Setelah mandi baru ditayamumin. Jawabannya jelas nggih, dimandikan dulu. Dalam permasalahan itu kan kulup itu kan dimandikan dahulu, bagi kulupnya itu yang tidak bisa digapai dengan air, cara bahasane ngoten, baru itu nanti ditayamumi. Lelek tayamum dhisik ganti apa wong durung dibaso kok. Aduh, kowe gak sawir rupane iki. Monggo. Untuk apa namanya? Yang itu kalau memang dalam ditemukannya itu kondisi, jadi baru ditemukan sebagian saja tubuhnya, kemudian tubuh yang lain belum ditemukan. Nah, bagaimana kemudian kita merawat jenazah tersebut? Apa rawat terlebih dahulu atau nunggu apa namanya, sudah beberapa ternyata tidak ketemu? Nah, itu semakin bosok nanti semakin tidak bisa dimandikan. Matur nuwun. Ini ada permasalahan mengenai kalau ada musibah, entah itu banjir atau semisalnya lah. Ini kalau semisal kalau tim SAR ataupun yang lainnya ini cuma menemukan sebagian dari tubuhnya, ini tindakan kita bagaimana? Apakah langsung dirawat, artinya diupokoro, ataukah nunggu ketemu semua badannya? Itu kalau di dalam beberapa kitab bahasan keterangannya, walau bagian anggota tubuh manusia yang sudah diyakini bahwa memang orang ini meninggal, cuma yang ditemukan masih cuma sebagian, maka dingendikaken teng ngriku harus dirawat seperti halnya mayit pada umumnya, seperti halnya ketemu dalam keadaan utuh. Maka ini